hajatan gitu. Teman kita Murtad. Pengertian murtad, penyebab dan akibat murtad, dan cara menghindari murtad. masalah agama enggak. Murtad berarti meninggalkan atau keluar dari suatu agama. Orang murtad adalah orang yang beriman kepada Allah kemudian kafir dengan sukarela atau sesuai dengan pilihannya. Dia yakin meninggalkan iman dan ridho dengan hal tersebut tanpa paksaan. Sebut saja seseorang yang bernama Syekh bin Ibrahim. Dia adalah seorang murtadin. Sebelumnya dia beragama Islam, kemudian pindah ke agama Kristen. Saddam Hussein, putra Syekh bin Ibrahim, menceritakan awal mula ayahnya murtad dari Islam pindah ke agama Kristen, yaitu pada tahun 2006. Kala itu, dia masih mengenyam sekolah dasar di Al-Zaitun, sementara pendeta Saifuddin Ibrahim menjadi ustadz dan mengajar di pesantren yang sama. Dia memutuskan pindah agama jadi Kristen, kemudian akhirnya dilepas semua jabatan, ujar Saddam, putra Saifuddin Ibrahim. Menurut Saddam Hussein, pendeta Saifuddin tiba-tiba saja pindah agama, bahkan ia dan keluarganya tidak diberitahu. Setelah 3 bulan kekristenannya, barulah ia dan keluarga diberitahu bahwa ayahnya telah memeluk agama Kristen. Saddam juga menceritakan hal pertama yang diucapkan Saifuddin kepada dirinya saat pindah agama adalah satu-satunya juru selamat itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Dia pun mengatakan alasan Saifuddin Ibrahim meninggalkan Islam karena ia meyakini bahwa Islam adalah agama yang mengandung unsur terorisme. Setelah pindah agama, Saifuddin membawa anaknya pulang kampung ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian kata Saddam, di sana Saifuddin menimba ilmu bertemu dengan para penerbit Alkitab. Barulah ia aktif melakukan kebaktian dan melayani umat Nasrani. Tak hanya itu, Saddam mengaku sering disuruh ke gereja oleh ayahnya saat masih kecil, ketika masih SD, SMP, dan SMA. Tentu ada programnya Abi, saya harus ke gereja karena dia yang menafkahi. Dia dan keluarga tidak punya pilihan banyak untuk enggan mengikuti suruhan Saifuddin ke gereja. Namun, hingga hari ini dirinya dan keluarga masih teguh memeluk agama Islam. Bahkan, ia belajar ilmu agama untuk terus menyadarkan ayahnya agar kembali memeluk agama Islam. Pada kisah murtadnya Saifuddin Ibrahim, artinya orang yang murtad berarti menyekutukan Allah karena ia percaya bahwa terdapat Tuhan lain selain Allah. Awal mula seseorang bisa murtad adalah perbuatan syirik dan ini termasuk dosa paling besar dalam Islam. Lalu seolah ada pertanyaan, mengapa Saifuddin Ibrahim murtad? Ya, segala sesuatu pasti ada penyebab mengapa seseorang bisa murtad. Ada 2 hal yang menyebabkan seseorang muslim bisa terjerumus dalam kesyirikan dan berakhir pada murtad, yakni disebabkan dari dalam diri dan dari luar. Ya, ini tertulis oleh Muhammad Robit dalam bukunya Aktivasi Sabar, menjelaskan terkait hal tersebut. Yang pertama adalah penyebab dari dalam diri. Ia tidak berusaha memupuk keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan baik. Akibatnya, seseorang hamba mudah tergoda untuk berbuat maksiat. Jika hal tersebut terjadi berulang dan ia tidak menyadarinya, iman akan semakin menipis dan lambat laun menghilang. Dengan hilangnya keimanan dalam diri seseorang muslim, ia akan dengan mudah untuk berpindah agama. Tidak ada kekhawatiran tentang hukuman yang akan diberikan oleh Allah, sebab ia tak lagi percaya dengannya. Yang kedua adalah penyebab dari luar diri. Seseorang muslim bisa murtad karena dipengaruhi oleh hal lain, misalnya pernikahan seseorang muslim dengan non-muslim, cinta terhadap harta benda dan kedudukan secara berlebihan, kurangnya ilmu agama, dan dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain. Ancaman bagi orang yang murtad. Seseorang muslim yang murtad sangat membuat Allah murka.
segala amal ibadah yang telah ia lakukan selama beragama Islam tidak akan pernah dihitung lagi dan menjadi sia-sia. Kelak di akhirat, siapapun yang murtad pasti akan kekal di neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106 bahwa seseorang muslim yang murtad akan mendapatkan azab yang besar. Artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Tidak hanya itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah menegaskan bahwa mereka benar-benar kekal di neraka. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari murtad. Untuk menghindari murtad diperlukan kesungguhan dalam diri seseorang dan dukungan dari sanak keluarga dan kerabat. Lemahnya iman dan pengaruh lingkungan adalah faktor besar yang menjadi pintu gerbang kemurtadan. Menghindari murtad bisa dimulai dengan tidak mendekati perbuatan syirik. Beberapa cara agar kita tidak murtad. Yang pertama, pelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya. Menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku buruk, senantiasa memupuk keimanan dan keislaman, mencintai dan menikahi seseorang yang beragama Islam, menjauhkan diri dari tempat maksiat yang memudahkan seseorang untuk berbuat maksiat. Akhirnya, mudah-mudahan orang-orang yang telah murtad kembali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Anwar Iman Channel. Baik didengar, bagus ditonton. Ikuti kabar di Anwar Iman.